Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Maka abdu wallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maka abdu wallahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala wa inna allaha aduwwun lil kafirin. Mangkana barang siapa adu wallahi memusuhi Allah wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa rusulihi dan para utusannya, para rasulnya, wa jibrila dan malaikat Jibril, wa mikala dan malaikat Mikail. Fa innallaha sesungguhnya Allah aduun memusuhi lil kafirin orang-orang kafir. Ayat yang kemarin itu yang 97-nya apa itu kemarin Bapak? Tidak suka kalau malaikat Jibril mengirim memberikan wahyu. Ya. Jadi orang-orang Yahudi tidak menyukai malaikat Jibril kalau malaikat Jibril yang menjadi perantara wahyu dari Allah kepada Muhammad. Itu saja sebetulnya yang tidak disukai oleh orang Yahudi itu, sehingga kenapa tidak mempercayai Rasul, tidak beriman kepada Rasul, karena yang mengatakan wahyu itu malaikat Jibril, maunya mereka malaikat Mikail. Karena malaikat Jibril bagi mereka itu adalah malaikat yang menurunkan azab, kata mereka. Sedangkan malaikat Mikail itu malaikat yang menurunkan rahmat. Karena malaikat Mikail itu malaikat yang menurunkan rizki. Ya. Karena yang menurunkan rizki itu malaikat Mikail, sehingga dianggapnya malaikat Mikail itu adalah malaikat yang membawa rahmat. Sementara malaikat Jibril itu malaikat yang membawa siksa, kata mereka. Coba yang menjadi perantara itu adalah malaikat Mikail, saya akan beriman kepada Rasul. Nah, kemudian Allah menjawab dalam ayat ini, man kana aduwallahi, barang siapa yang memusuhi Allah, wa malaikati dan para malaikatnya, termasuk malaikat Jibril, wa rusulihi dan para utusannya, wa jibrila malaikat, kemudian memusuhi malaikat Jibril, wa mikala memusuhi malaikat Mikail, maka sungguhnya itu akan menjadi musuh Allah. Nah, apa pesan moral yang bisa diambil pelajaran dari ayat ini? Yang pertama, wahyu itu tidak boleh dipilah-pilah. Ayat Al-Quran tidak boleh dipilah-pilah. Oh, ayat Al-Quran ini yang saya sukai, yang lainnya saya tolak. Gak mau, karena itu menyangkut pribadi saya, atau menyangkut golongan saya, atau menghina golongan saya, atau menyindir golongan saya. Ayat Al-Quran itu tidak boleh dipilah-pilah, harus dibaca dan dilaksanakan seutuhnya. Makanya kan masih banyak orang yang dia masih minum ayat. Ayat ini mau didengarkan, Pak. Ayat ini mau didengarkan, sebab ia menyinggung perasaan saya. Nah, yang kedua, pesan moral yang kedua dari ayat ini, menolak satu ayat itu berarti menolak seluruhnya. Jadi hati-hati menolak satu ayat. Tidak mau menerima satu ayat berarti dia menolak seluruhnya. Apa dalilnya? Kalau seandainya hanya mempercayai malaikat Jibril saja, sementara dia
tidak menerima malaikat Mikail saja, tidak menerima malaikat Jibril, maka dia seolah menolak seluruhnya. Ia menolak seluruhnya. Pesan yang ketiga, kalau seandainya orang berani menolak ayat Allah, baik itu sebagian atau apalagi seluruhnya, maka itu adalah Allah dianggap sebagai musuh Allah. Hanya percaya kepada malaikat Mikail, tidak percaya kepada malaikat Jibril, itu berarti memusuhi Allah. Al-kafirin, Pak, ingat ya, yang namanya al-kafir itu bukan orang-orang kafir, bukan hanya orang-orang kafir yang dahulu. Orang sekarang juga bisa. Siapa orang kafir sekarang? Orang Islam juga bisa termasuk orang kafir. Orang yang tidak menerima, yang menolak kebenaran, tidak mau menerima wahyu atau ayat Al-Quran, baik itu ayat Al-Quran yang satu ayat yang dia terima, yang lain terima, Pak. Tetapi tetap kalaupun dia menerima satu ayat, menerima sebagian ayat, sebagian yang lain, itu dia berarti menolak seluruh ayat Al-Quran. Maka siapapun nanti orang di antara kita ini yang tidak mau menerima ayat Al-Quran yang sebagian, dia disebut orang kafir dan akan menjadi musuh Allah. Nah, itu yang harus hati-hati. Sementara kita masih kan al-kafir itu orang yang menolak kebenaran, kafir. Kita bisa menolak kafir, bisa. Kalau sebagian ayat Al-Quran kita terima, sebagian yang lain tidak. Nah, itu banyak. Makanya 3 pesan moral tadi itu diperhatikan. Satu, ayat Al-Quran tidak boleh dipilah-pilah, terima semuanya, telan semuanya, laksanakan semuanya, yakini semua. Yang kedua, menerima sebagian dan menolak sebagian, itu sama saja menolak seluruhnya. Yang ketiga, kalau menolak wahyu Allah, itu berarti dia menjadi musuh Allah. Maka kalau menjadi musuh Allah, ya siap-siap untuk dijadikan sebagai musuh Allah. Di dunia ia tidak akan mendapatkan rahmat Allah, di akhirat apalagi di akhirat. Nah, saja yang saya sampaikan pada ayat yang ke-98 surah Al-Baqarah. Mohon maaf atas segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.